Alhamdulillahirabbil alamin. Pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kita, keluarga kita, orang tua kita sehat semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehatnya kita ini wal afiat kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam dan tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dalam wudhu kita kurang sempurna, mungkin dalam sholat kita kurang sempurna, melalui wasilah syafaat Rasulullah SAW mudah-mudahan disempurnakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa Khatib Al-Fakir pada kesempatan kali ini berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering Khatib berwasiat demikian. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang muttaqi, orang yang bertakwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kami coba ambil tema pada kesempatan ini, akibat perbuatan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu salasatun. Kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kezaliman itu salah satu, ada 3. Yang pertama, wazulmun la yasruquhullah, kezaliman yang Allah tidak bakal biarkan. Yang kedua, wazulmun yaghfir, kezaliman yang Allah masih bisa ampuni, maafkan. Kita mungkin berbuat maksiat, berbuat dosa, khilaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa sholat mungkin, lupa zakat mungkin. Dengan kita istighfar kepada Allah, insya Allah kezaliman seperti ini Allah akan ampuni. Yang penting istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa zulmun la yaghfir, kezaliman yang Allah tidak bakal ampuni. Sebanyak apapun ibadah kita, pahala kita, tapi perbuatan kita ada hal kemusyrikan, contoh. Itu kezaliman yang seperti ini, yang kita tidak sadari, kita musyrik kepada Allah, gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa amma zulmul ladzi la yaghfiru, adapun kezaliman yang Allah tidak bakal diampuni, fasyirku, syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan syirik musyrik. Khawatir kita ibadah rajin, tapi nggak kita sadari ada kemusyrikan yang kita lakukan. Nah, kezaliman asyirku la yaghfirullah, syirik ini tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma zulmul ladzi yaghfiru,
Adapun kezaliman yang Allah masih bisa ampuni, fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman hamba Allah dengan Rabb-nya. Kita sholat tapi masih zalim kepada tetangga, misal kita sedekah tapi ingin dilihat orang, misal bukan karena Allah. Kezaliman yang seperti ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengulanginya lagi, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Rasulullah SAW bersabda, wa amman zulmul ladzi la yasruquhu, kezaliman yang tidak bakal Allah biarkan, harus tuntas. Fa zulmul abdi fayaqtasullah ba'duhum min ba'din, kezaliman sesama manusia. Orang meninggal dunia misal, tapi masih bersangkut paut pernah berbuat kezaliman kepada sesamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni sampai orang yang pernah berzalim itu memaafkan. Maka mari saya mengajak, mungkin kita tanpa sadar ucapan kita, perbuatan kita menyinggung hati orang, misal cepet-cepetlah kita memohon maaf kepada yang kita zalimi itu. Namanya kematian, ajal, tidak ada yang tahu. Kita berusaha ketika kita berbuat kezaliman kepada sesamanya, cepat-cepat meminta maaf, tidak usah menunggu dimaafkan. Kezaliman sesama hamba ini, sesama manusia ini, Allah tidak akan biarkan sampai kiamat pun, sampai hari pengadilan di hadapan Allah tetap akan diperhitungkan. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'asabahum sayyi'atu ma amilu fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'asabahum sayyi'atu, maka akan ditimpakan kepada mereka sayyi'atu, perbuatan keburukan, maka sabu, apa yang telah mereka lakukan. Walladzina dzalamu, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, min haula, bagi mereka sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, akan mendapatkan keburukan apa yang telah mereka lakukan. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia ini, menanam kebaikan itu nanti akan memanen kebaikan. Begitupun ketika kita hidup di dunia ini, menanam kejahatan, menanam dosa, kesalahan, itu kata Allah akan Dia terima, tinggal nunggu waktunya saja. Jamaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa kira-kira akibat orang berbuat kezaliman itu? Yang pertama, orang yang berbuat kezaliman itu akan mendapat balasan pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sabda beliau, ketika ditanya para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang muflis?
di hari kiamat nanti. Sahabat lantas menjawab, ya Rasul, orang yang bangkrut itu ya Rasul, dagangannya bangkrut habis. Namun kata Rasulullah SAW, bukan itu muflis itu. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang di saat meninggal dunianya dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala sodakohnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala perbuatan kebaikannya sesamanya. Namun kata Rasulullah SAW, di saat dia berbuat kezaliman kepada sesamanya, dia tidak sempat meminta maaf sampai akhirnya ajal menjemputnya. Di sanalah kemudian orang-orang yang pernah terzalimi, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala zakatnya, namun ketika di dunia ia mencaci, menuduh orang lain, menumpahkan darah, memukul orang lain, belum sempat meminta maaf. Apa kata Rasulullah SAW? Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan. Orang yang terzalimi itu akan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keadilan. Akhirnya apa? Orang yang bawa pahala habis diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi. Sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat meminta maaf. Sampai akhirnya pahala dia habis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih ada orang yang masih terzalimi, minta keadilan. Akhirnya apa? Dosa orang yang pernah terzalimi itu ditumpahkan kepada dia. Itu wahai sahabatku, orang-orang yang bangkrut. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbuatan zalim itu mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mu'min ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaum, pada hari itu, la yanfa'uz zalimin, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Apa itu? Ma'ziratuhum, permintaan maaf mereka. Walahum la'nah, dan bagi mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk, neraka. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbuatan kezaliman itu membuka pintu kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ittaquz zulma. Apa kata Rasulullah? Ittaquz zulma, berhati-hatilah dengan perbuatan kezaliman kita. Kata Rasulullah SAW, fa inna zulma, sesungguhnya perbuatan kezaliman itu zulumatuh, kegelapan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang namanya manusia, kita mungkin hilaf berbuat zalim kepada sesamanya, cepat-cepatlah meminta maaf kepada yang pernah terzalimi. Kemudian yang keempat, perbuatan kezaliman adalah berkonsekuensi munculnya doa keburukan dari pihak yang dizalimi. Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW ba'asa Mu'adzan ilal Yaman. Rasulullah menyuruh Mu'adz ke Yaman. Lantas Rasulullah pesan, faqala, apa pesan Rasulullah? Ittaqi da'watal mazlum,
Berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Ini Rasulullah pesan kepada Muaz. Ittaqu da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi, kata Rasulullah, dengan Allah gak ada hijab, gak ada penghalang, makbul. Makanya saya mengajak manusia tentu punya salah, punya dosa sesamanya. Sebelum ajal menyebut kita, ayo minta maaflah kepada yang pernah kita zalimi. Mudah-mudahan kita di akhirat terbebas dari tuntutan orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian yang kelima, perbuatan zalim itu menjauhkan pelakunya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah la yahdi, tidak bakal memberi hidayah, tidak bakal memberi petunjuk kepada siapa? Kaum az-zalimin, kaum yang berbuat kezaliman, baik berbuat kezaliman kepada Allah maupun berbuat kezaliman kepada sesamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, berbuat kezaliman itu menjauhkan pelakunya dari keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu man iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man azlamu man iftara, siapa yang paling zalim? Orang-orang yang mengatakan terhadap Allah kedustaan, atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal beruntung az-zalimun, orang-orang yang gemar berbuat kezaliman, baik kezaliman kepada Allah maupun kezaliman kepada sesamanya. Terakhir, akibat perbuatan kezaliman itu sebab munculnya bencana dan petaka. Munculnya bencana petaka ini karena perbuatan kezaliman kita. Mungkin berbuat kezaliman kepada Allah, mungkin juga perbuatan kezaliman kita kepada sesamanya. Dalam surat Al-Hajj ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin muta'alliqin wa qasrin masyhur. Wa ka'ayyin min qaryatin, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Korea, negeri. Kenapa negeri itu ahlaknaha, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Wa hiya zalimatun, penduduk tersebut berbuat kezaliman, tidak mengakui, mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa yakhawiyatan 'ala urushiha, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, wa bi'rin muta'alliqin, betapa banyak pula sumur yang telah mereka tinggalkan, wa qasrin masyid, dan istana yang tinggi yang tidak ada penghuninya. Jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat kezaliman, baik kezaliman kepada Allah ataupun kezaliman kepada sesamanya. Kalaupun kita berbuat kezaliman kepada sesamanya, cepat-cepatlah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasraf ainun bin nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisa ma zahara wa ma batan wa hafizu ala as-ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin badabi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'adna al-wala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'ul fitan ma dhahara minha wa ma badan ambaladina hadha khasah wa sair bidal muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa nas'aluhu min fadlihi wa dhikrullah akbar. Aqimus shalah.